Oh, sampai hari ini ya, PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Ya. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya gini, kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan, nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, ini pencalonannya bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini ada video menarik tentang Muhammad Qodari yang mengatakan tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan. Emang pendukung Mas Gibran nggak demo gitu ya. Nah teman-teman, jika memang yang dikatakan Muhammad Qodari itu benar ya, sangat keterlaluan sekali sih menurut saya. Betapa culasnya ngarep masuk kabinet tapi nggak mau Gibran di dalamnya gitu ya. Konsepnya ini gimana ceritanya teman-teman ya? Ini sangat-sangat lelucon gitu ya. Aduh. Benar kata Pak Qodari ini ya. Tadi kalau Gibran sampai nggak dilantik atau nanti dilengsarkan, apa negara ini gitu ya? Dan apakah nggak geger gitu teman-teman? Geger gitu menurut saya teman. Apa pendukung Gibran akan diam saja gitu ya? Pasti bersuara. Nggak mungkin gitu ya. Jadi jangan pikir Gibran itu nggak punya pendukung gitu teman-teman. Dia justru ada lifestyle-nya tersendiri. Tapi ya tenang aja dia, tenang gitu pendukung dari Gibran. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Menurut saya sih pendukung Gibran nggak mungkin diam-diam saja ya. Kalau sosok yang mereka kagumi ataupun sosok orang yang jadi panutan dihina terus gitu ataupun disingkirkan secara konstitusi gitu, pasti mereka juga akan bersuara. Tapi kali ini masih diam aja. Karena menurut saya pendukung Gibran lebih banyak daripada pendukung PDIP teman-teman, ataupun anak abah gitu. Saya yakin itu teman-teman ya. Jadi jangan sok-sokan gitu ya, pengen masuk kabinet tapi masih saja menolak Gibran gitu kan. Ini kan lucu teman-teman jadinya ya. Ini dunia apa ini? Dunia hayalan gitu ya. Langsung aja kita nonton dulu video lengkap dari Bung Muhammad Qodari ini, karena ini menarik teman-teman. Baru nanti kita akan ulas dan apa pandangan kalian sambil kita bertukar pikiran di kolom komentar sambil teman-teman nonton video ini. Mari kita simak video ini. Jadi mau nggak mau siapapun orang PDI Perjuangan yang datang menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan ya, ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu apa, kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakang. Mas Qodari, kalau melihat fenomena ini, apa mungkin PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari pemerintah ke depan ini? Kalau lihat pola pada hari ini ya, dinamika pada hari ini sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak.
Cenderungnya tidak Iya. ya. Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa Ya. akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya, ada Pak BG. Budi Gunawan maksudnya, ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe Iya. gitu. Tetapi kalau secara real politiknya sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya Menurut saya harusnya ya masuk tidak pertemuan masuk dulu itu ya. ada pertemuan dulu, ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya? Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, sudah 2 tahun. Dan yang mengatakan itu Pak Hasim. ya. Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun, sudah 2 tahun begitu. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesal juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau bukan nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Oh, ada kondisi yang ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Pak Godari? Misalnya nih ya, misalnya nih ya. Saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri. Bisa 2 menteri. Yang menang itu 3 atau 4 gitu. Nah, kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja. Yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya ada berapa. Ya toh? Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu. Banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak, yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Ya. Cuma 1. Nah, barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam. Kalau 1 orang gelem. Nanggung ya. Nah, ya itu kira-kira gitu. Maunya 3, ya kan? Menurut saya ini maunya 3 itu karena udah disebutkan 3 gitu. Jadi ya, sekarang gini, yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo. Kan nggak pernah. Yang ngomong itu kan kalau nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan yang. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan tapi harapan. Gitu. Nah, ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden. Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan gitu. Bahkan menurut saya minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu. Menurut saya juga nggak pas gitu. Karena ini presiden terpilih. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Gitu loh, datang. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. PDI yang kalah lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo. Problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP. Problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan
yang mereka ajukan ke PT UN. Oke, ya. Yang intinya meminta agar Membatalkan. pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan, nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, nih pencalonan bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede. Karena yang milih Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang saya Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Iya, ini ya, barriernya di situ juga. Iya. Jadi banyak sebetulnya. Tapi Ya. saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan. Oke. Jadi mau nggak mau siapapun orang PDI Perjuangan yang datang menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan, ya, ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakang. Mas Godari, kalau melihat fenomena ini, apa Iya. mungkin PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari pemerintah ke depan ini? Mas Kalau Godari? lihat pola pada hari ini, ya, dinamika pada hari ini, sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak. Cenderungnya tidak Iya. ya? Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa Iya. akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya. Ada Pak BG, Budi Gunawan maksudnya. Ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe, Iya. gitu. Tetapi kalau secara real politiknya, sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya. Menurut saya harusnya ya, masuk tidak pertemuan masuk dulu itu ya? ada pertemuan dulu, ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah, kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya? Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, sudah 2 tahun. Dan yang mengatakan itu Pak Hasim. Ya. Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun begitu. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesal juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau bukan nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Ada kondisi ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Pak Godari? Misalnya nih ya, misalnya nih ya. Saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri. Bisa 2 menteri. Yang menang itu 3 atau 4 gitu. Nah, kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja. Yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya udah berapa. Ya toh? Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu. Banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak, yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Ya. Cuma 1. Nah, barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam. Kalau 1 orang gelem nanggung ya. Nah, ya itu kira-kira gitu. Maunya 3 ya kan? Menurut saya ini maunya 3 itu karena udah disebutkan 3 gitu. Jadi ya, sekarang gini, yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo. Kan nggak pernah. Yang ngomong itu kan kalau
nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan yang. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan tapi harapan. Gitu. Nah, ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Nah, yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah penting adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden. Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan gitu. Bahkan menurut saya minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu. Menurut saya juga nggak pas gitu. Karena ini presiden terpilih. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Gitu loh, datang. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo, problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP, problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulang ini, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu, sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini, kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, ini pencalonan bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede karena yang milih Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang saya dapat Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Iya, ini ya barriernya di situ juga. Iya, jadi banyak sebetulnya. Tapi saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan. Nah, itu tadi videonya, teman-teman ya. Penjelasan yang Muhammad Kodari katakan, teman-teman ya. Menurut saya sih itu benar semuanya, teman-teman. Ya, apa yang dibilang oleh Mr. Q ini ya, Mr. Kodari ini ya. Menurut teman-teman bagaimana? Boleh berikan komentar di kolom komentar ya. Teman-teman semuanya, ayo jangan cuman sekedar jadi penonton, ayo kita kasih tuntunan di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, tinggalkan jejak ya, apapun itu gitu ya. Kita bertukar pikiran di kolom komentar. Saya akan coba baca, saya akan coba
lihat gitu ya, kita bertukar pikiran gitu ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton ya video ini dari awal sampai akhir, apakah kita sepikiran apa tidak gitu ya. Itu aja teman-teman dari saya rasa cukup. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa bagikan ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook video ini ya, dan klik tombol subscribe. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.